Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Video ini hanya berupa informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Minggu ini pergerakan cryptocurrency pada umumnya berwarna hijau. Bahkan banyak yang naiknya 2 digit, cukup besar ya. Bitcoin hanya naik 4%, Ethereum naik 12%. Angka yang cukup besar. BNB, XRP juga naik 2 digit, lalu ada Solana yang naik 36%. Sangat-sangat besar juga. Kalau kita scroll ke bawah berwarna hijau untuk minggu ini. Dan Polygon bahkan naiknya 50%. Artinya mereka yang beli minggu lalu bisa mendabelkan uang mereka. Kalau mereka punya 1 juta, sekarang berarti mereka punya 2 juta. Dan ya, menurut gua ini adalah kesempatan untuk mendapatkan profit bagi mereka yang melakukan trading atau mengharapkan keuntungan dalam jangka pendek. Ini adalah waktu yang tepat untuk jual ya, kalau beli di minggu lalu. Dan ya, rata-rata pada umumnya berwarna hijau, tapi belum terlalu signifikan karena The King Bitcoin masih cuma naik 4%. Kalau kita lihat ke grafiknya, ini adalah grafik dari Bitcoin minggu lalu. Seperti yang gua bilang sih, Bitcoin nggak akan terlalu bergerak jauh. Kurang lebih akan di situ-situ aja, walaupun naik nggak akan signifikan, turun pun nggak akan signifikan. Dan mungkin ini bisa terjadi selama 1 bulan, seperti yang terjadi di sini ya, di bulan Mei sampai ke bulan Juni. Bitcoin masih ada kemungkinan untuk naik ke atas, untuk menyentuh harga 23K, tapi bisa juga untuk turun ke bawah untuk menyentuh ke 16K. Lalu sampai kapan atau di manakah letak terendah dari Bitcoin di bear market ini? Kalau kita menggunakan sejarah sebagai acuannya, Bitcoin bisa turun hingga 80%. Artinya mungkin bisa sampai ke 10K. Bahkan ada yang bilang Bitcoin bisa menyentuh 7K di bear market kali ini. Tapi kalau kita lihat ke sejarahnya, kita coba cek di weekly time frame, lalu kita cek di 2017. Sewaktu bull market di 2016, lalu 2017 terjadi puncak tertinggi dari Bitcoin saat itu ya. Kalau kita lihat di sini titik terendah setelah menuju puncak, menyentuh puncak, lalu bear market turun, lalu menyentuh ke angka 84%. Jadi turunnya itu 84% dari titik tertinggi. Dan itu terjadi selama 371 hari, artinya sekitar 1 tahun ya. Bear marketnya berlangsung sebelum naik kembali ke atas. Lalu kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini, kita lihat kalau kita ambil garis dari titik sini, dari 68K, dan kita tarik cari 84%. Artinya Bitcoin akan turun ke harga 10K alias $10.000. Kalau dalam rupiah berarti ya kurang lebih 140 juta ya. Dan kalau sama juga terjadi sekitar 1 tahun, berarti kemungkinan akan terjadi hingga akhir tahun ini ya, November 2022 atau Desember 2022. Artinya kalau kita melihat secara sederhana, membandingkan dengan sejarah di bear market terakhir, maka Bitcoin kemungkinan akan berada di titik terendah pada akhir tahun ini, sekitar di 10K. Harapan gue sih masih di atas 10K ya, mungkin 12 atau 14K, jangan sampai ke 10K. Selama bear market ini gue punya beberapa pending order yang sudah keeksekusi beberapa. Jadi gue punya pending order ketika Bitcoin turun 50%, sudah tereksekusi, lalu turun 60%, sudah tereksekusi juga, dan ketika turun 70% sudah tereksekusi juga. Dan sekarang gue juga punya pending order ketika Bitcoin turun 75%, dan mungkin nanti juga gue akan punya pending order ketika Bitcoin turun 80%. Jadi di angka-angka 15K, 14K, 10K gue akan simpan pending order dan akan dieksekusi ketika harga Bitcoin menyentuh harga tersebut. Dan yang pasti gue sudah punya pending order di angka 75%. Kalau Bitcoin menyentuh sekitar 14K, 15K, maka Bitcoin gue akan bertambah karena gue sudah punya pending order ketika harganya menyentuh
harga sekitar 75% dari all time high-nya ya. Ya kurang lebih di 14k sampai ke 15k. Itu strategi gua pribadi ya, dan ini adalah resiko gua pribadi. Kalau Bitcoin semakin rendah, tentu saja itu resiko gua, tapi gua masih stay di sini, masih bersama Bitcoin dan cryptocurrency karena gua masih percaya bahwa blockchain ini adalah salah satu hal yang sangat baik untuk kemajuan ekonomi dunia. Dan itu kenapa gue masih investasi di cryptocurrency. So, jadi demikian aja video gue kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.